Halo teman-teman semua. Oke, di video kali ini aku akan sharing lagi ya tentang jurnal umum perusahaan dagang. Nah, sebelumnya aku juga udah share jurnal umum perusahaan dagang itu di video part 1. Silakan nanti teman-teman cekin video aku yang pertama karena di sana ada 3 transaksi yang aku jelaskan ya. Untuk bikin jurnal umumnya aku bikin ada 3 transaksi, yaitu transaksi penjualan, pembelian, dan beban angkut pembelian. Dan ini aku akan share sisanya lagi ya. Ada itu transaksi untuk retur penjualan, retur pembelian, kemudian pelunasan faktur penjualan dan pelunasan faktur pembelian. Oke, yang mau simak video ini silakan ya nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip karena kalau di skip-skip nanti teman-teman tidak mendapatkan informasi sempurna dari adanya video ini. Oke, nanti yang merasa kebantu dengan adanya video ini boleh memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, boleh videonya di like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, selamat menyimak and keep watching. Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan share tentang jurnal umum perusahaan dagang, dan di sini aku mulai dari saldo normal ya. Nah, sebelumnya aku juga udah jelasin apa itu saldo normal. Tahu ya? Saldo normal itu adalah tempat bertambahnya suatu akun. Posisi dalam akuntansi itu ada 2 kan, ada posisi debit, ada posisi kredit. Nah, tempat bertambahnya suatu akun itu namanya saldo normal. Oke. Nah, ini dia akun perusahaan dagang. Yang pertama ada persediaan barang dagang. Ini saldo normalnya di debit. Artinya dia bertambahnya di debit. Pembelian saldo normalnya di debit, bertambahnya di debit. Oke, beban angkut pembelian di debit. Saldo normalnya ya bertambahnya di debit, maksudnya kayak gitu. Oke, yang keempat adalah retur pembelian. Saldo normalnya kredit, potongan pembelian saldo normalnya di kredit. Kemudian ada nomor 6 itu ada penjualan, saldo normalnya di kredit. Beban angkut penjualan, saldo normalnya di debit. Retur penjualan, saldo normalnya di debit. Potongan penjualan, saldo normalnya di debit. Oke, kalau dilihat-lihat ya, yang punya saldo normal di kredit itu cuma 3 ya teman-teman, retur pembelian, potongan pembelian, sama penjualan. Itu saldo normalnya di kredit. Selebihnya adalah di debit. Oke. Next. Ini aku langsung mulai ke contoh ya teman-teman, jurnal umum perusahaan dagang. Nah, ini nomor 4 karena sebelumnya aku udah jelasin 3 transaksi ya teman-teman, silahkan diobrak-abrik video aku sebelumnya. Yang nomor 4 yaitu transaksi retur pembelian dan retur penjualan. Ingat, retur pembelian kemarin apa? Ya, pintar ya, retur pembelian itu. Nah, kita mengembalikan barang dagang yang udah kita beli karena barangnya rusak. Bagi pembeli namanya retur pembelian, tapi bagi si penjual itu namanya retur penjualan ya. Oke, ini contohnya. Tanggal 20 Agustus 2022, usaha dagang Gunanta menerima kembali barang yang telah dijual kepada usaha dagang Rapuh sebesar 200.000 karena rusak dengan bukti nomor kredit nomor 005. Oke, di sini ada bukti nota kredit. Artinya transaksi ini awalnya itu berlangsung secara kredit. Nah, kredit tahu ya, ngutang, si pembelinya ngutang ya, si penjualnya ngasih utang juga, si pembeli juga ngutang. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini kita catat dari 2 sisi, sisi dari penjual dan pembeli. Nah, pencatatan keuangan dari penjual, kalau penjual menerima barang yang rusak, itu bagi penjual itu namanya retur penjualan. Retur penjualannya bertambah ya. Di mana tadi saldo normal retur penjualan? Di debit ya. Oke, di debit sebesar 200.000. Nah, yang dikredit apa? Yang dikredit adalah piutang dagang. Piutang dagang si penjual berkurang sebesar 200.000. Kenapa berkurang piutang dagangnya? Karena
Nah, karena barangnya dikembalikan oleh si pembeli, otomatis penjual mengembalikan uang yang sudah diberi oleh pembeli. Nah, kenapa piutang? Karena tadi transaksinya kredit kan. Awalnya nih transaksinya itu yang bertambah kan pas awal transaksi kan, yang bertambah itu piutang. Nah, yang dikredit apa? Penjualan awalnya. Nah, kemudian karena barangnya rusak, otomatis dikembalikan dong barangnya sama si penjual. Nah, berarti piutangnya si penjual jadi berkurang dong ya. Oke, piutang berkurang di kredit. Kemudian karena barangnya diterima kembali karena rusak, maka retur penjualan bertambah di debit. Oke, ini transaksi dari sisi penjual. Pencatatan ya, maksud aku ya. Oke, kemudian pencatatan keuangan dari sisi pembeli. Oke, karena siapa nih pembelinya? Usaha dagang Gunanta atau usaha dagang Rapuh? Usaha dagang Gunanta menerima kembali barang yang telah dijual. Berarti Gunanta ini si penjual, udah Rapuh itu si pembeli ya. Oke, dari sisi pembeli, nah karena barangnya udah dibalikin karena rusak otomatis. Nah, pembeli itu akun utang dagangnya akan berkurang. Nah, utang dagang berkurang di mana? Di debit ya. Oke, kenapa berkurang? Ya, karena barangnya udah dibalikin ya. Tadinya nih barangnya dibeli ya, kemudian karena rusak barangnya dikembalikin sama si penjual, otomatis ya utang dagang si pembeli berkurang dong ya, karena ada pemotongan di sana. Pemotongan tergantung sih, biasa penjual entah mengembalikan barang baru atau ngurangi utangnya, atau mengembalikan duitnya. Oke ya. Oke, yang dikredit apa? Yang dikredit namanya retur pembelian. Di sini retur pembelian tadi saldo normalnya di mana? Tempat bertambahnya di mana? Di kredit kan? Nah, berarti pas saat membalikkan barang, retur pembelian akan bertambah di kredit. Nah, sebesar 200.000. Oke. Kemudian yang nomor 5. Ada istilah di sini teman-teman, transaksi pelunasan faktur pembelian. Oke, tadinya kita beli barang nih secara kredit, dapat namanya faktur. Nah, kemudian kita lunasi lagi, itu namanya transaksi pelunasan faktur pembelian. Ingat ya, faktur itu apa kemarin? Bener banget, faktur itu bukti transaksi secara kredit ya. Oke, contoh, tanggal 10 Agustus 2022, usaha dagang maju mundur membeli barang dagang sebesar 2 juta dengan syarat pembelian 2/10 EOM, faktur nomor 002 dari usaha dagang Merdeka. Oke, ini jelas-jelas nanti transaksinya dilakukan secara kredit ya. Maksudnya uangnya nggak diterima langsung nih sama si penjual. Oke. Atau si penjual ngasih utang. Ingat, kalau ada faktur-faktur ini transaksinya kredit ya. Oke, ternyata tanggal 16 Agustus 2022, nah dilunaskan faktur nomor 002. Jadi tadinya nih usaha dagang maju mundur ini beli barang nih 2 juta secara kredit. Kemudian tanggal 16 dia melunaskan fakturnya. Nah, yang ditanya ini adalah jurnal umum tanggal 16 Agustus 2022 ya. Bukan jurnal umum di tanggal 10 Agustus ya. Tanggal 16 Agustus. Nah, saat melunaskan faktur atau saat melunaskan utang, yang berkurang di debit apa? Utangnya ya, utang dagang berkurang. Utang dagang berkurang di mana? Oke, pintar banget ya, utang dagang berkurangnya di debit. Oke, kemudian kita bayar utang biasanya pakai apa? Pakai kas ya, berarti kas berkurang di kredit. Nah, kas ini kita belum tahu nih berapa jumlahnya. Kita tahu jumlah kas itu apabila kita udah mengetahui apakah kita dapat potongan pembelian atau tidak. Nah, ini ada syarat pembelian ya. Transaksinya nih awalnya tanggal 10. Syarat pembeliannya 2/10 EOM. Artinya ini dia dapat potongan 2% apabila si pembeli mampu membayar barangnya paling lama 10 hari setelah transaksi. Transaksinya tanggal 10. Nah, paling lama 10 hari. Berarti tanggal berapa itu si pembeli dapat potongan 2% maksimal bayar? Nah, gampang teman-teman ya.
Berarti 10, ini ya 10 ditambah tanggal transaksinya, 10 tambah 10 sama dengan 20. Berarti maksimal tanggal 20 pembeli akan dapat potongan 2% jika membayar paling lama tanggal 20. Oke. Sedangkan transaksinya tanggal 16 nih. Berarti masih bisa dong dapat potongan ya. Oke, potongannya 2%. 2% dari 2 juta itu 40.000 teman-teman. Nah, jadi potongan pembeliannya di sini bertambah di kredit ya sebesar 40.000. Kenapa bertambah potongan pembeliannya? Iya, karena pembeli dapat potongan ya. Oke. Jadi karena dia dapat potongan 40.000, kasnya tinggal bayar 1.960.000. Kas berkurang di kredit. Oke, ini dia ya. Oke, next nomor selanjutnya. Oke, nomor 6, transaksi pelunasan faktur penjualan. Nah, ini dia transaksinya. Tanggal 1 November, usaha dagang keabadian menjual barang dagang sebesar 1 juta dengan syarat 2/15 N/30. Ingat, kalau ada syarat seperti ini berarti penjualannya dilakukan secara kredit. Nah, catatlah jurnal umum jika pembayaran diterima tanggal 13 November, kemudian jika pembayaran diterima tanggal 25 November. Oke, jurnal umum tanggal 13 November dulu. Oke, kalau nerima uang tanggal 13 November, kira-kira penjual ngasih potongan nggak? Iya, ngasih potongan ya. Oke, jadi di sini kita disuruh bikin jurnal umum apabila pembayaran diterima tanggal 13 November 2022 sama tanggal 25 ya, teman-teman, November 2022. Oke, jurnal umum tanggal 13 November 2022. Nah, kalau nerima uang penjualan berarti kasnya bertambah ya. Kas bertambah sebesar, nanti kita cari ya. Oke. Nah, kas ini belum tahu kita nambahnya berapa ya teman-teman. Kita tahu kas itu nambah setelah kita mencari potongan penjualannya. Apakah nanti kalau si pembeli membayar uang tanggal 13 November ini dapat potongan? Ya, dapat dong ya. Dapat. Kenapa dapat? Nih dia, tengok ya. Nih, jual barangnya tanggal 1 November. Syaratnya ini 2/15 N/30. Jadi ini artinya kan potongan 2% jika pembeli bisa bayar uangnya paling lama 15 hari setelah transaksi. Berarti 15 tambah 1 kan 16 ya. Tanggal 16 November nih paling lama bayar uangnya si pembeli supaya dapat potongan 2%. N/30 ini waktu pelunasannya. Berarti di bawah tanggal 16 atau maksimal tanggal 16 pembeli dapat potongan 2%. Tapi kalau udah di atas 16 udah bayar full utangnya gitu ya. Oke. Nah, ini dia berarti ini kan bayarnya nih, catatlah jurnal umum jika pembayaran diterima tanggal 13 November. Jadi kalau pembayaran diterima penjual tanggal 13 otomatis penjual memberikan potongan penjualan pada pembeli. Potongan penjualannya 2% ya, 2% dari 1 juta itu 20.000. Oke, karena karena penjual ngasih potongan penjualan 20.000 otomatis. Nah, kasnya akan berkurang sebesar ya berapa lagi tinggal diterima penjual kasnya? 1 juta dikurang, ini kan 1 juta ya jual barangnya tadi ya. Sementara si penjual ngasih potongan 20.000, berarti kasnya tinggal nerima 980.000. Kas bertambah pas nerima uang berarti kasnya bertambah kan? Ya, kas bertambah di debit 980.000. Potongan penjualan juga bertambah di kredit sebesar 20.000. Nah, teman-teman, jadi karena uangnya udah diterima sama penjual, berarti piutang dagangnya si penjual berkurang. Piutang berkurang di mana? Di kredit kan? Piutangnya berapa? Ya sebesar ini 1 juta kan? Kenapa piutang? Karena transaksinya kredit. Nah, bagi penjual namanya piutang kan? Bagi pembeli namanya utang. Otomatis saat uangnya diterima penjual. Tadinya nih pembelinya ngutang nih, kemudian diterima sama penjual. Utangnya si pembeli, otomatis piutang penjual akan berkurang. Piutang di mana berkurangnya? Di kredit. Oke. Debit dan kredit harus balance ya. Di debit berapa nih?
Oke, sorry banget. Ini ada revisi ya teman-teman, sorry banget. Jadi ini potongan penjualan ini karena aku bikin di Canva. Jadi kalau untuk revisi ini aku edit, aku keluarin dulu ya teman-teman. Nanti ingat aja ya, potongan penjualan ini bukan di kredit ya, tapi di debit. Nah, jadi kalau yang di kredit itu kan penjualan kan, kalau potongan penjualan itu di debit. Jadi ini kasnya di debit 980.000, potongan penjualan bertambah di debit sebesar 20.000, piutang dagang berkurang, sorry. Piutang dagang, iya benar, piutang dagang berkurang di kredit 1 juta. Jadi balance ya, debit, potong penjualan debit 20.000, kasnya debit 980.000, jadi di debit 1 juta, piutang dagang di kredit 1 juta, jadi balance ya teman-teman. Nah ini di debit ya, aku ungkapkan secara lisan, cuman tidak aku tuliskan lagi ya, karena harus dikeluarin ini. Kalau bikin di Canva ini ngeditnya harus dikeluarin. Oke, nanti kita ngabisin waktu lagi. Oke, nomor 7. Nah ini, oke, masih nomor 6 ya. Kalau jurnal umum diterima, nah jurnal umum penerimaan pembayaran penjualan tadi tanggal 25 November. Tanggal 25 November berarti di atas tanggal berapa? Di atas tanggal 16 kan? Tadi kan pembayaran maksimal tanggal 16 supaya dapat potongan 2%. Kalau di atas tanggal 16 berarti nggak dapat potongan lagi, bayarnya lunas ya. Nah, si pembeli bayar lunas. Nih, penjual menerima pembayaran penjualan dari pembeli, berarti kas penjual bertambah di debit sebesar 1 juta, piutang dagangnya berkurang di kredit sebesar 1 juta. Nah itu ya teman-teman, jadi ini kalau nggak salah transaksinya udah habis deh, cuma 6 transaksi deh ya. Nah iya bener, cuma 6 transaksi. Teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di like videonya, boleh komen, boleh di share juga supaya lebih terasa manfaatnya sama yang lain juga. Oke, boleh juga channel aku di subscribe, jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya, semoga supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video aku yang lainnya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di channel aku, semoga sehat selalu, semoga yang lagi studi mendapatkan hasil terbaik dari studinya ya, dan yang lagi prepare nih ujian PTN semoga bisa mendapatkan skor maksimal, karena ini adalah salah satu materi yang ada di ujian perguruan tinggi ya teman-teman. Oke, thanks banget, see you to the next video, bye bye.